Apa aja sih yang harus diperhatiin kalau kalian mau ngiklan di Shopee dan cuan? Jadi bukan cuma asal jalan ya, kalau asal jalan gue rasa bukan cuan. Atau lu asal klik yang penting jalan JMP Max. Nah kan dulu kemana ramai tuh aliran JMP Max. Sekarang kayaknya udah banyak yang merasa kok makin turun ya. Padahal gue sih udah dari awal feeling ya. Ini JMP Max gak akan lama nih, paling lama umurnya ya beberapa bulan lah gue bilang pasti udah gitu turun. Dan ternyata kayaknya turunnya lebih cepat dari yang gue perkirakan. Nah sebelum gue bahas apa aja yang harus kalian bahas, yang harus diperhatikan buat mulai iklan yang menguntungkan, jangan lupa buat kalian yang baru nonton, klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi yuk kita mulai. Yang pertama yang perlu kalian ingat adalah kalau kalian mau jalanin iklan, sebenarnya gue selalu bahas setiap training, setiap workshop yang gue bikin, lu tuh harus tahu mindsetnya dulu. Kenapa sih kan? Kenapa juga bilang mindset bukan gara-gara gue nggak ada bahan? Enggak. Tapi memang kalau lu mikirnya aja salah, kagak mungkin lu bisa jalan. Contoh, gue sering banget dengar orang bilang gini, ya udah gue mau jalan iklan, gue berani bayar berapapun asal iklan gue untung. Bisa jamin gak nih ROAS-nya 100? Kalau nggak bisa jamin nggak usah. Nah, gue bilang ini mindset orang gue. Kenapa gue bilang mindset orang gue? Gue bakal fair ngomong. Sekarang gini aja, lu bayangin, yang bikin barang siapa? Oke, lu yang bikin barang. Yang riset siapa? Lu yang ngeriset. Yang upload produk siapa? Lu yang ngeriset. Ya, lu yang upload. Terus kenapa lu minta orang lain yang bertanggung jawab buat itu? Kalau lu laku jalan aja sendiri. Nah, nggak bisa kan? Artinya apa? Yang lu lakuin belum tentu benar dong. Bener nggak? Makanya harus ngerti dulu, mindset iklan itu bukan buat datangin penjualan, tapi mindset iklan itu datangin orang buat lihat barang lu. Nanti orang-orang tersebut lah yang menentukan mau beli apa kagak. Ya, jadi iklan sebagus apapun kalau misalnya gitu ya formulanya ibaratnya barang lu jelek, barang lu nggak diterima orang, itu nggak akan laku, gitu kan. Dan yang kita bisa lakuin adalah mengoptimalkan. Jadi gini, iklan tuh pasti bayar, iya. Lu kagak bisa iklan kagak bayar. Lu kagak bisa iklan kayak gue mau suka-suka pokoknya gue mau ROAS 100, kagak bisa dihitung kayak gitu. Yang bisa lakukan adalah kita optimalkan gimana yang terbaik supaya lu untung. Tapi apa kalau pasti untung? Belum tentu. Sekarang gini, gue bisa bikin nih, kliknya banyak, yang order banyak, tapi lu tuh nggak tahu. Yang namanya seller juga selalu ngerasa kayak lu dapat duit aja selalu rugi kan? Bener nggak? Ya kan, karena selalu rugi kan? Nggak usah jauh-jauh gini ya, belum lama kita ada klien, kita udah ada kontrak sebetulnya, gitu ya. Jadi ketika ngerjain, dia ngasih komisi buat kenaikan penjualan, dealnya udah ada presentasinya di kontrak, gitu kan. Terus udah gitu, omsetnya masuk kita tuh angka 100 juta. Dalam 1-2 bulan kita bisa naikin 1 miliar. Kurang bagus apa coba? Dan lu tau gak, sellernya datang terus minta nego-nego, bilang kita nggak bisa bayar komisinya karena dengan omset pakai ini cuannya makin tipis. Dalam arti lu udah ada kontrak, semua yang lu minta udah dipenuhi dan lu masih bilang untung lu tipis, gitu kan. Terus lu bilang, dulu juga kita udah pernah kok omsetnya segitu, tapi begitu kita rata-rata dalam 6 bulan terakhir omset tuh paling bagus 150 juta. Artinya dulunya tuh nggak tahu tahun kapan. Lu tuh lagi halusinasi gitu, bener nggak? Udah dikasih 1 miliar masih kagak bersyukur, ya udah kita misalkan ya udah gini aja, ini udah kontrak, lu penuhin kontrak ini, udah bulan ini kita udah nggak mau ngurusin lagi, selamat bye. Dan jujur sih gue bakal memastikan, gue nggak usah memastikan sih, gue nggak usah ngapa-ngapain, tim kita nggak usah ngapa-ngapain, itu toko biasanya omsetnya pasti bakal drop lagi dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena lu mindset lu aja salah gitu loh, mindset lu salah, lu pikir udah gitu kalau udah iklan jalan orang bakal rame selamanya, kagak. Itu harus sesuatu yang traffic itu harus dijaga, harus dicek, harus dioptimalkan setiap hari, barulah itu traffic bisa jadi duit. Tapi kalau traffic itu tidak bisa terjaga dengan baik, yang ada makin lama malah makin turun, atau yang lama makin tidak perform, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah buat lu jalan iklan, lu tuh harus tahu produk mana yang bisa dilaku, produk mana yang enggak. Jadi ini ada pemilihannya nih, harus dipilih. Terus udah gitu produk itu sendiri ada patokan-patokannya. Jadi secara produk oke, promotionnya oke, price-nya oke. Nah ngeriset kayak gini kesannya simpel, tapi butuh waktu yang enggak sedikit. Dilihat nih tingkat konversi produknya berapa. Semakin produk itu konversi makin bagus, kemungkinan ketika diiklanin makin oke. Semakin satu produk itu tingkat conversionnya makin kurang bagus atau penerimaan pasar, ketika diiklanin nggak bagus. Ketika lo nyobain milih barang yang nggak laku, dead stock ceritanya, biar barang lo nanti ketika di ini jadi laku, ya makin berat. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang udah perlu kalian perhatiin banget nih ketika lo mau ngiklan gitu kan. Nggak bisa asal gitu ya. Nah, terus udah pemilihan produk, barulah kita mulai riset. Produk udah pilih, riset produk ini kalau di Shopee kira-kira placementnya di mana ya? Kan placement tuh ada di iklan produk, ada iklan toko, ada iklan penempatan yang lain kan. Placement
Placement beda, hasil bisa beda. Selain placement, keyword beda, hasil juga bisa beda. Jadi di sini kita harus riset keyword yang cocok, keyword yang tepat, keyword yang orang tuh kira-kira mau beli, yang paling cocok dengan search volume yang lumayan tinggi dan konversinya tinggi. Nah, ini kerjaan yang jujur ya, itu tuh kayak udah disetting sekali, dievaluasi lagi setiap harinya. Jadi ada yang harus dirubah, dilihat, ada yang diturunin, ada yang dinaikin, dan mencari polanya itu nggak gampang. Gitu ya, mencari pola itu nggak gampang, memang harus dipantengin terus. Nah, inilah nih yang banyak orang jujur kagak tahan buat ngelakuin itu semua. Kenapa? Ya karena capek. Gitu. Terus udah gitu gini, jangan berpikir kayak, oke, kalau settingan udah jalan, gue diarin bakal jalan terus nggak? Enggak, guys. Jujur, enggak. Gitu. Karena gini, sering banget ya kayak contoh klien nih. Gue pernah ada ya salah satu klien yang kita tuh ikut program pendampingan. Jadi kalau tadi kan gue cerita, kita Meato bisa ngerjain iklannya kalian. Yang kedua, kalau pendampingan adalah kita bantu risetin, kita bikinin trainingnya, kita bikinin caranya, tim kalian yang ngerjain, kita yang ngajarin, kita jadi mentor kalian deh, biar kalian bisa jalan jualannya. Nah, ketika diikut pendampingan, tokonya ini naiknya cepet banget. Gitu. Jadi kayak dalam waktu kan pendampingnya cuma 3 bulan ya. Dia tuh dalam total 3 bulan tuh bisa naik kayak 6 kali lipat. Jadi kayak sebulan naik gitu loh. Kan ini ya growingnya cepat. Nah, ketika growingnya cepat, setelah itu kan 3 bulan nih, udah 3 bulan, dia sebenarnya masih bisa banyak goal yang bisa dicapai, bisa kerjasama sama kita terusin 3 bulan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, atau setahun lagi. Tapi kan yang namanya, ya kalian ngerti lah ya, kan banyak seller atau pebisnis tuh yang, aduh rugi nih bayar nih, udah gue nggak mau bayar, jalan aja sendiri. Dan begitu berhenti dari kita nggak ngapa-ngapain, kan timnya yang ngerjain, kita kan cuma brief ya, nge-direct, ngarahin. Tapi karena memang mungkin timnya nggak ngerti atau atasannya nggak ngerti gimana cara ngedirect, omsetnya makin bulan bukan makin naik, tapi memang makin turun. Sampai dia tuh waktu itu sempat ngobrol, ini kenapa ya kayak gini? Ya kata gue, kenapa kayak gini ya? Gue nggak tahu, kan tim lu yang ngerjain, bener nggak? Dia nanya, apa mungkin nggak nih sama kalian tuh kayak ada tombol ditekan naik lagi omsetnya, ditekan nanti turun lagi ya? Kata gue nggak ada kayak gitulah, nggak mungkin. Gitu, itu nggak mungkin ada seperti itu memang berarti tim yang kalian punya itu mungkin kurang capable. Dan kita lihat ternyata benar beberapa ya, kita udah kasih guideline arahannya seperti apa, nggak dijalankan dengan maksimal, dan hasil apa ya turun terus gitu kan. Nah, itulah beberapa hal yang penting, belum lagi evaluasinya harus kayak gimana, dan setelah dievaluasi yang penting adalah next stepnya, kalian mau kemana lagi, harus diapain nih biar iklannya bagus gitu ya. Jadi itu adalah berapa tadi gue bahas? 4 hal penting yang memang kalian perlu ngerti kalau mau bikin iklan Shopee yang untung. Ketika 1-2 poin ini kalian ada yang kurang tepat, ya udah hasilnya pasti nggak akan bagus-bagus amat, ROAS-nya pasti nggak mungkin maksimal. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang masih mau tanya, tulis di komen. Jangan lupa like dan share.